Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaku na'budu wa iyyaku nasta'in. Ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu alal mab'uthi rahmatan lil alamin Sayyidina wa habibina Muhammadinil amin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala sahabatihi wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Al-hadirun wal hadirat, al-mu'takifun wal mu'takifat, bapak-bapak, ibu-ibu, baik pengurus masjid, remajanya, dan semua jemaah Masjid Besar At-Taqwa Pancor, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengafiatkan jiwa dan raga kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yulqir ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyunzira yaumat talaq. Allah Subhanahu wa Ta'ala yulqir ruh. Ar-ruh pada ayat ini maksudnya adalah was-sahihu annal murada huwal wahyu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan wahyunya ala man yasha'u min ibadihi, kepada hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Ruh sebagaimana di dalam surat yang lain juga berarti wahyu. Seperti pada surat An-Nahl ayat 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwa Allah menurunkan para malaikat itu birruhi min amrihi. Allah menurunkan para malaikat birruh, yaitu dengan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ada kata-kata di dalam Al-Quran yang memiliki makna lebih dari satu. Seperti kata zulmun, kadang dia berarti kezaliman, tetapi dia juga bisa berarti kemusyrikan. Misalnya dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang dijanjikan rasa aman di hatinya oleh Allah, orang-orang yang dijanjikan rasa aman oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Walam yalbisu imanahum bizulmin ay bisyirkin, dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kemusyrikan. Ulaika lahumul amnu, itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Dalam surat Luqman juga Allah menyampaikan, ketika Sayyidina Luqman Al-Hakim memberikan nasihat kepada anaknya, nasihat pertama yang beliau berikan adalah tidak menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Allah menyampaikan, sesungguhnya bentuk kezaliman yang paling besar adalah kesyirikan, yaitu mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kezaliman yang paling besar adalah ketika menempatkan makhluk Allah setara dengan Allah, menempatkan yang selain Allah setara dengan Allah. Itulah kesyirikan. Maka banyak dalam Al-Quran satu kata memiliki lebih daripada satu makna, satu penafsiran. Dalam fikih misalnya, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'in, dan perempuan-perempuan yang diceraikan oleh suaminya hendaknya menunggu, yaitu 3 quru.
Kuru dalam ayat tadi bisa bermakna suci, bisa bermakna haid yang merupakan lawanan daripada suci. Sehingga dalam sisi fikih, perbedaan satu kata yang memiliki lebih dari satu makna ini memiliki pengaruh dalam perbedaan fikih. Sehingga ada ulama yang menyatakan masa iddah itu 3 kali suci, atau masa iddah itu 3 kali haid. Maka seperti ar-ruh, ya, dalam ayat lain ar-ruh itu seperti dalam surat Al-Qadr, tatanazzalu alaihimul malaikatu war-ruh, ya, itu tidak berarti sama dengan yang pada ayat ini. Maka wahasilul kalam, Allah Subhanahu wa ta'ala selain menyebutkan 4 perkara sebelumnya, meninggikan derajat, memiliki makhluk, ya, memiliki makhluk hanya kepunyaan Allah, semua makhluk-makhluk ini, juga Allah memperhatikan urusan kita dengan menurunkan wahyu. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita peta, rute bagaimana menuju ridhonya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita jalan-jalan menuju petunjuk dan hidayahnya. Bahkan Allah tidak segan-segan memberitahukan kepada kita kapan waktu-waktu mustajab untuk memohon kepadanya, di mana waktu-waktu mustajab, siapa orang yang mustajab doanya itu. Allah Subhanahu wa ta'ala begitu memudahkan jalan untuk mendekat kepadanya. Maka hayatul arwah bil maharifil ilahiyati wal jalaya al qudsiyah, kata Imam Ar-Razi, hidupnya ruh manusia itu, hidupnya spiritual kita, hidupnya jiwa kita bukan dengan makanan, itu adalah gizi untuk badan, tetapi dengan apa? Al-ma'arif al-ilahiyah. Semakin dekat seorang hamba, semakin banyak makrifat seorang hamba tentang Allahnya, maka semakin subur, semakin hidup jiwa hamba tersebut. Ada jiwa yang disebut jiwa yang mati, bahkan ada tanah yang disebut tanah yang mati dalam Al-Quran, ya. Ada yang disebut sebagai ardon maitah, tanah yang mati. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan, kemudian menghidupkan tanah yang mati. Tanah yang mati artinya tanahnya ada, tapi tidak ada sesuatu yang tumbuh di sana. Tidak ada pepohonan, tidak ada sayur-sayuran, tidak ada tanaman. Maka ruh yang mati adalah ruhnya ada, tapi tidak ada keimanan di sana, tidak ada ketauhidan pada ruhnya itu, tidak ada pengetahuannya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, nama-nama Allah, sifat-sifatnya, syariat-syariatnya, hukum-hukum Allahnya. Maka itu seperti ruh yang mati. Bagaimana menghidupkannya? Dengan keimanan, mengisinya dengan ketauhidan, mengisinya dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan syariat Allah, hukum Allah, sifat-sifat Allah, bahkan asma'ullah, nama-nama Allah. Dan oleh karena itu, fa idza kana al-wahyu sababan li husuli hadhil arwahi summiya birruh. Yang menyebabkan ruh itu menjadi hidup adalah wahyu dari Allah, yaitu Al-Quran. Tanpa Al-Quran kita tidak tahu hukum Allah, kita tidak tahu kehendak Allah, kita tidak tahu syariat Allah. Maka hidupnya ruh manusia itu karena wahyu, dan hidupnya manusia itu karena ruhnya. Selama ruh ada pada manusia, pada badan manusia itu, kita katakan manusia itu sebagai manusia yang hidup. Ketika ruh itu terpisah dari badan manusia, itulah yang namanya al-maut. Maut itu
mufaraqatul arwahu lil abadan. Maut itu bukanlah seseorang, bukanlah sesuatu. Pada dasarnya maut itu adalah berpisahnya ruh daripada badan. Ruh itu tetap ada, badan ini juga tetap ada. Jasadnya, jenazahnya, ruhnya juga tetap ada. Tetapi karena dia berpisah, perpisahan ruh dengan badan inilah yang namanya al-maut. Sebagaimana ketika kita di rahim ibu kita, semua manusia ketika berada di rahim ibunya, setelah melalui proses penciptaan dari darah, dari daging, ada dibungkus tulang, kemudian menjadi janin, lalu ditiupkan ruh di jasad itu, maka dia menjadi makhluk yang hidup di dalam rahim ibunya. Maka ketika sampai ajalnya, ruh yang ditiupkan tadi dipisahkan kembali dari jasad itu, maka itulah yang namanya kematian atau al-maut. Hidupnya badan karena ruh, hidupnya ruh karena manusia, karena wahyu. Maka cocoklah pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan menurunkan ruh yang menjadi sumber kehidupan manusia. Sumber kehidupan kita, kehidupan rohani kita adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahyu Allah itu berbentuk dua. Ada yang wahyu Allah yang kita lihat di Al-Quran, yang terkumpul dalam Al-Quranul Karim. Ada wahyu Allah yang disampaikan melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis-hadis, baik itu hadis qudsi maupun hadis nabawi, itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sebagaimana Allah sampaikan, in huwa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu tidak pernah berbicara sesuai dengan kehendak hawa nafsunya, sesuai dengan kehendak dirinya pribadi, tetapi wahyu yuha. Setiap kata, setiap lafaz yang Rasul sampaikan itu adalah wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena 5 perkara ini, Allah yang menunjukkan kepada kita tanda-tandanya, menurunkan kepada kita sebab-sebab rezeki untuk kemakmuran hidup kita. Allah meninggikan derajat makhluk-makhluknya. Allah memiliki, adalah pemilik dari semua makhluk-makhluknya. Allah juga menghidupkan ruh kita dengan cara menurunkan Al-Quran, serta orang yang menjelaskan kepada kita Al-Quran. Sehingga Allah tidak hanya menurunkan kitab, atau dalam bahasa kita semacam buku manual petunjuk untuk menjalani kehidupan, tetapi juga Allah mengirimkan tenaga ahli untuk menjelaskan kepada kita bagaimana menjalankan petunjuk itu, serta agar kita bisa melihat bentuk hidup dari Al-Quran. Bentuk hidup dari Al-Quran itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis, Sayyidah Aisyah, sebuah asar Sayyidah Aisyah ditanya itu tentang akhlak Nabi, beliau menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran. Artinya apa? Kalau kita mau mengetahui bagaimana perwujudan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran, kita lihatlah sirah, sejarah hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, Allah menurunkan kepada kita petunjuk untuk menjalani hidup, juga orang yang menjelaskan kepada kita apa maksud, apa arti, bagaimana perwujudan petunjuk-petunjuk tersebut. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati dan muliakan, oleh karena wahyu Allah yang ada dalam Al-Quran maupun hadis tadi, tidak semua kita bisa mengerti dan memahaminya.
Padahal Al-Quran itu Allah turunkan untuk manusia, tetapi tidak semua manusia bisa memahaminya, dan tidak semua manusia juga yang hidup dan menyaksikan bagaimana Rasulullah menjelaskan Al-Quran itu. Maka menjadi sebuah sunnatullah adanya at-tawarus, adanya pewarisan. Rasulullah menggembleng tokoh-tokoh sahabat beliau yang menjadi penerus beliau ketika beliau wafat. Dari sekitar 124.000 jumlah sahabat Nabi, ada sekian sahabat-sahabat Nabi yang dilatih, dididik, diajarkan oleh Rasulullah SAW sehingga bisa menjadi penyambung al-miras an-nabawi, ajaran kenabian kepada generasi setelahnya. Bahkan Rasul menyampaikan al-ulama warathatul anbiya, guru-guru kita, ulama-ulama itu adalah penyambung estafeta dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tidak mungkin lagi bertanya kepada Nabi, maka kita bertanya kepada pewaris Nabi, apa maksud wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi. At-tariqul kamil fi ta'rifihi biqadri taqatil basyariyah. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Al-Quran itu sesuai dengan kadar pemahaman manusia. Ada hal-hal yang Allah tetap sembunyikan, rahasiakan, seperti apa arsy, apa maknanya, bagaimana rupanya, apa yang terjadi di hakikat kursi, wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda. Tetapi secara umum Al-Quran itu solihun lil fahmi, mungkin untuk dimengerti oleh manusia. Karena kepada manusia, untuk kebaikan manusia, Al-Quran itu diturunkan, maka tentu Al-Quran itu fi mutanawalil aqli, dalam jangkauan pemahaman manusia. Bahkan termasuk ayat-ayat yang terdiri dari 1, 2, 3 huruf. Ada ulama-ulama yang berpandangan bahwa ada manusia yang Allah berikan pengetahuan tentang artinya, tentang maknanya, tentang khasiatnya, tentang maksudnya, sehingga kita biasa berdoa dengan misalnya kaf, ha, ya, ain, shad. Kita biasa alif, lam, ra, ha, mim, nun. Bahkan dalam membaca salawat badar kita mengatakan ala yasin habibillah, ala toha salatullah salamullah, ala toha rasulillah salatullah salamullah, ala yasin habibillah. Sehingga seolah-olah maksud daripada yasin pada surat yasin itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita mengatakan salatullah salamullah, salawat Allah dan salam dari Allah ala yasin, kepada yasin, yaitu siapa? Habibullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada itu jalurnya. Kalaulah semua manusia memahami, bisa mengerti Al-Quran seperti rijalum minas sahabah, tokoh-tokoh sahabat Rasulullah, ya, maka seperti Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau disebut turjumanul Quran, beliau disebut bergelar terjemah Al-Quran, sehingga begitu mengerti tentang maksud Al-Quran. Persoalannya kepada kita sekarang, karena kita tidak mengerti, maka kita mengikuti orang yang mengerti. Karena kita tidak memahami, maka kita mengikuti orang yang memahami. Perlu kami ulangi sekali lagi. Misalnya dalam fikih kita mengatakan mazhab kita adalah mazhab Syafi'i.
Kenapa bukan mazhab kita adalah mazhab Quran dan mazhab hadis atau mazhab sunnah? Karena mazhab itu adalah metode, cara, jalan untuk memahami Quran dan memahami hadis. Sehingga tidak mungkin hadis itu menjadi jalan kita langsung. Karena mazhab itu adalah jalan untuk memahami hadis, jalan untuk memahami Quran. Maka mazhab kita adalah sesuai dengan nama ulama yang membuat jalan itu. Ada mazhab Hanafi untuk yang mengikuti jalan Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Ada mazhab Maliki untuk orang yang mengikuti jalan pemahaman Imam Malik bin Anas. Ada mazhab Syafi'i untuk orang yang mengikuti jalan mengerti Al-Quran dan hadis menurut Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ada mazhab Hambali untuk orang yang mengikuti jalan yang ditunjukkan untuk memahami Quran dan hadis oleh Al-Imam Ahmad bin Hambal rahimahumullahu ta'ala jami'an rahmatal abror. Maka itulah jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tuan Guru, tadi dikatakan kitab suci itu berisi petunjuk-petunjuk yang akan memberikan arah bagi perjalanan hidup manusia dan seterusnya. Ada 4 kitab suci: Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Untuk nabi-nabi tertentu berpedoman kepada suhuf-suhuf, lembaran-lembaran yang berserakan. Apakah isi kandungan kitab suci itu sama dengan suhuf-suhuf itu? Yang kedua, kalau saya mengatakan saya mau belajar agama Islam melalui dari sumber aslinya, itu Al-Quran dan hadis, artinya saya menafikan peran para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya pada para ulama. Pertanyaan saya yang kedua ini, bagaimana pendapat Tuan Guru? Saya kira itu yang kedua. Terima kasih. Salah satu rukun iman adalah al-iman bil kutub al-munazzalah. Beriman kepada kitab-kitab yang pernah Allah turunkan kepada nabi-nabi. Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil. Iman kita di situ adalah beriman bahwa ada kitab Taurat, ada kitab Injil. Soal isinya yang sekarang, kandungannya yang sekarang, itu wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Yang jelas kita beriman, pokoknya Allah sudah menurunkan kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur. Ada suhuf-suhuf juga disebut. Kandungan kitab-kitab itu terkumpul di dalam Al-Quran. Ada sebagiannya yang diberikan kita bocorannya. Misalnya dalam surat yang biasa dibaca di hari Jumat. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Kandungan surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la, yang disebutkan di dalam Al-Quran itu tersebut juga inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Itulah yang tertulis di suhuf yang ada untuk Nabi Ibrahim maupun yang untuk Nabi Musa alaihi wassalam, ya. Sehingga Al-Quran ini menjadi kumpulan, ya, penyempurna dari kitab-kitab yang sebelumnya diturunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, menjadi suatu hal yang bisa dikatakan dalam istilah tapi tidak mungkin terjadi dalam kenyataan. Misalnya mengatakan tidak bermazhab langsung ke hadis. Karena yang namanya memahami itu pasti ada metodenya,
pasti ada alat bantunya, pasti ada kerangka berpikirnya, pasti ada kaedah-kaedah yang diperlukan untuk mengerti apa kandungannya. Salah satu contoh, ada dalam bahasa Arab namanya fi'il amr. Fi'il amr itu kata kerja untuk menunjukkan perintah. Misalnya kalau nasoro itu artinya menolong, untuk menunjukkan fi'il amr unsur, tolonglah. Kalau misalnya iqamatus sholah itu berarti mendirikan sholat, maka perintah untuk mendirikan sholat itu adalah aqimus sholah, dirikanlah sholat. Maka yang wajib, yang sunnat, yang mubah itu datang dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita wajib sholat zuhur karena Allah yang memerintahkan. Lalu bagaimana bisa lahir hukum wajib, sunnat dan mubah dari perintah tersebut? Maka diperlukanlah kaedah untuk memahaminya. Ya, diperlukanlah satu kaedah. Ada perintah yang berarti wajib, seperti tadi, aqimus sholata wa atuz zakata, dirikanlah sholat, tunaikan zakat. Ada perintah yang berarti sunnat, hukumnya sunnah, seperti surat, salah satu ayat yang menjadi ayat paling panjang dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Baqarah, ayatul dain, ayat yang berbicara tentang hutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Ini perintahnya, uktubuhu, catat perjanjian hutang tersebut. Wahai orang-orang yang beriman, jika sebagian engkau saling berhutang kepada sebagian yang lain ila ajalin musamma, untuk tempo yang sudah disepakati, faktubuhu, maka tulis perjanjian hutang itu. Lalu apakah menulis hutang itu menjadi wajib, sunnat, atau perkara yang mubah, boleh dilakukan, boleh yang ditinggalkan? Ulama kemudian meneliti kandungan perintah itu. Adalah pada ayat setelahnya sebuah indikasi, sebuah petunjuk yang menunjukkan bahwa perintah menulis hutang itu tidak menjadi wajib, tetapi menjadi sunnah. Petunjuk itu pada ayat setelah ayat tadi, fa in amina ba'dukum ba'dha falyu'addil ladzi tumina amanatah. Kalau sebagian kalian sudah saling percaya dengan sebagian yang lain, maka silahkan masing-masing melaksanakan amanahnya. Ini menjadi petunjuk bahwa kalau sudah saling percaya, sudah saling kenal, saling percaya, bolehlah tidak melakukan pencatatan hutang piutang. Maka inilah yang menjadi petunjuk perintah yang di awal ayat itu tidak menjadi perintah yang menunjukkan wajib. Ada perintah yang menunjukkan kebolehan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ketika menceritakan tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang berihram, termasuk yang tidak boleh dilakukan adalah berburu. Orang yang sedang berihram haji untuk umrah atau umroh tidak boleh berburu hewan semasa melaksanakan atau ibadah haji maupun umroh. Tetapi idza halaltum fastadu, kalau sudah tahallul maka berburulah. Itu perintah untuk berburu. Lalu apakah wajib orang yang sudah bertahallul untuk berburu? Apakah sunnah orang yang sudah bertahallul untuk berburu? Ternyata tidak wajib, tidak pula sunnah. Itu mubah, boleh. Mau dilakukan silahkan, mau tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Apa petunjuk mengapa perintah tadi tidak menjadi wajib, tidak menjadi sunnat? Karena perintah itu muncul setelah larangan. Al-amru ba'dan nahyi yubidul ibahah. Perintah yang muncul setelah larangan, fungsi utamanya adalah untuk mencabut larangan itu, bukan lagi untuk mewajibkan pekerjaan yang menjadi isi perintahnya. Sekali lagi, perintah yang muncul setelah ada larangan itu menunjukkan larangan sebelumnya itu dicabut dan tidak menunjukkan ia wajib.
Contoh kedua tentang ziarah kubur. Nabi pernah melarang ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. An ziyaratil kubur. Nabi pernah melarang ziarah kubur. Ala fazuruha. Sekarang ziarahlah. Nabi perintahkan untuk berziarah. Lalu apakah hukum ziarah kubur? Tidak wajib. Karena larangan itu atau perintah itu muncul setelah larangan yang fungsi utamanya adalah untuk mencabut larangan itu. Oleh karenanya, yang mengerti, yang memberitahu kita tentang ini satu saja tentang fi'il amr, kata kerja perintah. Kata kerja perintah itu memiliki 11 makna paling tidak dalam Al-Quran. Selain 3 tadi ada namanya makna mencela. Makna mencela seperti firman Allah, i'malu ma syi'tum. Setelah Allah jelaskan petunjuk, kasih tahu hidayah, Allah menyuruh kita i'malu ma syi'tum, kerjakanlah sesuka hatimu, berbuatlah sekehendak hatimu. Ini kan menunjukkan bukan wajib bekerja sesuai sekehendak hati, bukan pula sunnah. Sehingga kalaulah memang manusia mampu untuk memahami sendiri Al-Quran dan hadis, fal yatafaddal maskuro, pintu ijtihad tidak pernah tertutup. Tetapi sekali lagi, tidak mungkin memahami Quran dan hadis tanpa menggunakan cara, tanpa menggunakan metode, tanpa menggunakan kaedah-kaedah untuk memahaminya. Kaedah paling dasar adalah kaedah bahasa Arab. Seperti penafsiran tadi, ar-ruh ditafsirkan di sini sebagai wahyu, padahal di ayat lain ar-ruh itu bisa berarti roh biasa, roh manusia, bisa juga berarti malaikat Jibril, ar-ruhul amin. Seperti itu. Ya. Ya, mudah-mudahan ya, ikutnya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah itu ma'bud, Allah itu yang disembah, Rasul itu matbu', Rasul itu yang diikuti. Yang kita ikuti adalah Rasulullah, yang kita sembah adalah Allah. Oleh karena Rasulullah sudah tidak berada di tengah-tengah kita sekarang, maka pemahaman tafsir kandungan dari Quran dan hadis itu disampaikan kepada kita oleh warathatul anbiya, dari sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai generasi-generasi ulama yang sekarang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengafiatkan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengafiatkan agama dan dunia kita. Allahumma inna nas'alukal afiyata fi dinina wa dunyana wa fi ahlina wa amwalina. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi